Enggak. Oke. Seri ya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. memperkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilyas Kamat. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi negara dan konstitusi. Kami di sini dari kelompok 7. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Saudara Malik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Abdul Malik Maulana, 2100135. Saya dari kelas C. Saya akan mempresentasikan apa itu negara. Pengertian negara menurut para ahli. Pertama, menurut Profesor Miriam Budi Harjo, negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu. Yang kedua, pengertian negara menurut Profesor Nasrun. Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup, oleh sebab itu harus ditinjau secara sosiologis agar dapat dijelaskan dan dipahami. Lanjut. Pengertian negara menurut umum, negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Negara dan konstitusi adalah duit tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Terima kasih. Selanjutnya, materi konstitusi akan dijelaskan oleh Sipa. Pengertian konstitusi. Menurut bahasa, konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang artinya membentuk. Istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Menurut para ahli, yang pertama menurut Kenneth Weir, mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Secara umum, konstitusi merupakan tatanan yang berisi aturan-aturan atau norma-norma yang dipakai sebagai pedoman pokok bernegara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi dalam arti sempit biasa disebut juga dengan Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, ketentuan-ketentuan konstitusi menurut Miriam Budi Harjo. Konstitusi memuat 4 ketentuan. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, perlindungan dan pengaturan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Dan yang keempat, ada kalanya juga memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang. Lanjut. Hal yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama, hal-hal yang sifatnya umum. Yang kedua, menyangkut lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, menyangkut hubungan antara negara dan warga negara. Yang keempat, mengenai perubahan undang-undang dasar. Dan yang kelima, ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi. Fungsi dan tujuan konstitusi. Fungsi konstitusi yang pertama sebagai penentu atau pembatas kekuasaan negara, sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, sebagai pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negaranya,
Yang keempat, sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, sebagai sarana pengendalian masyarakat. Dan yang keenam, sebagai sarana pemersatu serta sebagai center of ceremony. Tujuan konstitusi, yang pertama memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Yang ketiga, memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Dan yang keempat, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Dan yang ketiga, sistem pemerintahan adalah presidensial. Yang pertama, bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat ataupun federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua yaitu bentuk pemerintahan republik. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bukan monarki ataupun kerajaan. Yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedang republik adalah bentuk pemerintahan. Yang selanjutnya, sistem pemerintahan adalah presidensial. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja. Ya, lanjut kepada pembahasan yang bagaimanakah UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar tertulis atau disebut dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Sebagai pengatur mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan. Yang kedua, konstitusi sebagai hukum dasar tidak tertulis. Konvensi adalah hukum dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Sementara pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang terbentang pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Lalu selanjutnya UUD 1945 masa amandemen pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002. Lalu yang terakhir UUD 1945 amandemen pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai sekarang. Lalu perubahan konstitusi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat satu pasal yang membahas tentang cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 37A yang berisi 1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir.
2. Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Hubungan negara dan konstitusi. Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini pemerintahan tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya. Konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat. Sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Dalam pandangan Cauchy-Ware, konstitusi digambarkan sebagai sistem ketatanegaraan dari suatu negara dan kumpulan dari berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintahan. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis secara yuridis berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan teori untuk menjawab permasalahan hubungan konstitusi dan negara dalam paham konstitusionalisme. Udah ya, cukup ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lahirnya konstitusi. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang, hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Yang kedua, dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa dikenal juga dengan BPUPKI, yang beranggotakan 21 orang yang ditetapkan berdasarkan Maklumat Dunseikan nomor 23. Badan ini menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan oleh saya Saya sendiri. Vera Jarepita akan mempresentasikan tentang amandemen. Amandemen diambil dari bahasa Inggris yaitu amandemen. Amandemen artinya merubah, biasanya untuk masalah hukum. Amandemen berarti mengubah atau to amend yang bertujuan untuk memperkuat fungsi dan posisi konstitusi suatu negara dengan mengakomodasi aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan negara. Amandemen Undang-Undang 1945 Undang-Undang 1945 mengalami perubahan amandemen yang dilakukan dengan tujuan 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM. 4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. 5. Melengkapi aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang 1945 mengalami setidaknya perubahan amandemen dari tahun 1999 hingga 2002 sampai dengan menjadi Undang-Undang 1945, amandemen yang berlaku hingga sekarang. Keseluruhan amandemen Undang-Undang 1945: 1. Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar. 2. Prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law, serta mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya, seperti melalui pemilihan umum, dan lain-lain. 3. Format kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya. Sekian yang bisa
saya dan kelompok saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih sebelumnya. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.